Selamat pagi semuanya. Di video kali ini saya akan memaparkan sebuah materi terkait perhitungan ukuran posisi. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Grace Christina Harefa dengan nomor NIM 10202510. Selamat menyaksikan, semoga dapat disimak dan dapat bermanfaat. Pada slide pertama, kita akan memasuki pendahuluan, di mana kita perlu mengetahui latar belakang dari materi tersebut, di mana statistik merupakan ilmu yang sangat penting dalam bidang pendidikan maupun kesehatan, karena membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan data. Data yang semula berupa angka yang dapat diolah sehingga menghasilkan informasi yang sangat bermakna. Dalam statistika, pendidikan maupun kesehatan dikenal ukuran posisi seperti kuartil atau Q, desil atau D, dan persentil atau P. Kuartil atau Q membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar, sedangkan desil atau D membagi data menjadi 10 bagian yang sama besar. Persentil atau pi membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Ketiga ukuran ini digunakan untuk mengetahui letak suatu data dalam distribusi, sehingga dapat membantu kita dalam menganalisis lebih mendalam. Selanjutnya kita masuk pada prosedur kerja, di mana pada prosedur kerja ini dimulai dari perhitungan ukuran posisi. Perhitungan ukuran posisi menggunakan ukuran pusat seperti min, median, dan modus. Itu saja sering tidak cukup untuk menggambarkan distribusi data. Oleh karena itu, ukuran posisi digunakan untuk melengkapi gambaran distribusi. Langkah yang membuat distribusi frekuensi. Yang pertama, menentukan jumlah kelas atau K dengan rumus Target. K sama dengan 1 tambah 3,322 log N. Kedua, menentukan rentang kelas atau R, yaitu R sama dengan XN dikurang X1. Ketiga, menentukan interval kelas atau I, yaitu I sama dengan R per K. Menyusun data ke dalam tabel distribusi frekuensi dengan tally, dan membuat tabel distribusi frekuensi yang lengkap. Selanjutnya kita masuk pada kuartil data kelompok. Pengertian singkatnya, kuartil membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar. Dan adapun rumus kuartil berupa QI sama dengan L tambah 1/4 kali N kurang CF per F dikali 1. Langkah perhitungannya, yang pertama tentukan letak kuartil, kedua hitung frekuensi kumulatif, ketiga tentukan tepi bawah kelas kuartil, dan keempat substitusi ke rumus. Adapun contohnya data penggunaan internet mahasiswa yaitu Q1 sama dengan 82. Selanjutnya kita membahas desil data kelompok. Pengertian singkatnya, desil membagi data menjadi 10 bagian sama besar. Adapun rumus desil yaitu DI sama dengan L tambah 1 I per 10 kali N kurang CF per FD dikali 1. Langkah perhitungannya, tentukan letak desil, lalu hitung frekuensi kumulatifnya, lalu tentukan tepi bawah kelas desil dan substitusikan ke rumus. Contohnya seperti data penggunaan internet mahasiswa yaitu D3 sama dengan 83. Selanjutnya kita masuk pada persentil data kelompok. Pengertian singkatnya, persentil membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Adapun rumus persentil yaitu PI sama dengan L tambah I per 100 kali N kurang CF per FD dikali 1. Langkah perhitungannya, tentukan letak persentil, hitung frekuensi kumulatifnya, lalu tentukan tepi bawah kelas persentil, dan substitusikan lagi ke rumus. Contohnya yaitu data pengguna internet mahasiswa
yaitu P40 sama dengan 84,5. Adapun di sini latihan yang dapat kita ikuti atau langkah yang dapat kita ikuti dalam perhitungan sebelum kita nanti memasuki soal latihan. Adapun langkah umum perhitungan yang pertama, menentukan letak kuartil, desil, dan persentil. Kedua, menghitung frekuensi kumulatif. Ketiga, menentukan komponen rumus seperti L, CF, F, dan I. Keempat, substitusi ke rumus untuk mendapatkan hasil. Latihan ini dapat membantu kita dalam memahami langkah-langkah secara sistematis dan mengaplikasikan rumus dengan benar. Lalu kita akan masuk pada soal latihan. Soal latihannya yaitu soal pertama membahas tentang kuartil. Seorang peneliti mencatat lama waktu tidur 20 mahasiswa. Datanya telah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Maka tentukanlah kuartil 1 atau Q1 dari data berikut. Datanya yaitu 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 11, dan 12. A 6, B 6,5, C 7, D 7,5, dan E 8. Kita akan membahas kunci jawaban serta pembahasan alasan jawaban terpilih. Kunci jawabannya adalah B, 6,5. Pembahasannya yaitu N sama dengan 20, maka letak Q1 sama dengan 1/4 dikali 20 menghasilkan 5. Maka data ke-5 sama dengan 6 dan data ke-6 sama dengan 6. Maka rata-ratanya yaitu 6,5. Maka sudah pasti bahwa jawabannya adalah B, 6,5. Selanjutnya kita memasuki soal kedua, yaitu membahas tentang desil. Nilai ujian 30 siswa sudah diurutkan. Maka tentukanlah desil ke-7 atau D7 dari data berikut, yaitu 40, 42, 45, 47, 48, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 80, dan 82. A 63, B 64, C 65, D 66, dan E 67. Kita akan membahas kunci jawaban serta alasan dan pembahasan mengapa jawabannya terpilih. Jawabannya adalah D 66. Pembahasannya N sama dengan 30, maka letak D7 sama dengan 7/10 dikali 30 sama dengan 21. Maka data ke-21 sama dengan 70, maka data ke-22 sama dengan 71. Jadi interpolasi sederhananya menjadi sekitar 66. Maka jawabannya benar yaitu D sama dengan 66. Maka kita masuk pada soal yang terakhir, yaitu soal yang ketiga membahas tentang persentil. Soalnya yaitu berat badan 40 siswa sudah diurutkan. Tentukan persentil ke-25 atau P25 dari data berikut. Datanya yaitu 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84. A. 52, B. 53, C. 54, D. 55, dan E. 56. Maka kita akan membahas kunci jawaban serta alasannya. Jawabannya adalah B. 53. Pembahasannya, N sama dengan 40, maka letak P 25 sama dengan 25/100 dikali 40, maka hasilnya adalah 10. Maka data ke-10 sama dengan 54, hingga data ke-9 sama dengan 53. Maka ambil posisi, yaitu hasil sama dengan 53. Maka jawabannya adalah benar B 53. Sehingga tibalah kita pada kesimpulan materi kita pada saat ini. Kesimpulannya, dari keseluruhan materi mengenai perhitungan ukuran posisi, kuartil, desil, dan persentil adalah bahwa ukuran posisi merupakan alat penting dalam statistika untuk mengetahui letak suatu data di dalam distribusi, sehingga tidak hanya bergantung pada ukuran pemusatan seperti min, median, atau modus. Kuartil membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar. Desil membagi data menjadi 10 bagian, dan persentil membagi data menjadi 100 bagian. Ketiga ukuran ini membantu peneliti atau praktisi memahami bagaimana data tersebar, menentukan posisi relatif suatu nilai, serta memberikan gambaran yang lebih detail tentang distribusi data. Dalam praktiknya, perhitungan dilakukan melalui langkah sistematis, menentukan letak ukuran posisi, menghitung frekuensi kumulatif, mengidentifikasi komponen rumus atau tepi bawah kelas, frekuensi kumulatif sebelumnya, frekuensi kelas, dan interval kelas, lalu mensubstitusikan ke dalam rumus yang sesuai. Hasil analisis ukuran posisi dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan dan kesehatan. Misalnya untuk menilai pola perilaku mahasiswa, distribusi nilai ujian, ataupun data rekam medis. Dengan demikian, pemahaman dan penerapan ukuran posisi tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki manfaat praktis di dalam pengambilan keputusan dalam berbasis data. Sekian dari pemaparan dan presentasi yang telah saya paparkan. Jika ada kesalahan dalam pengucapan ataupun penulisan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.